Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irsa Wahyudi. Selamat datang bagi teman-teman semuanya yang baru bergabung di Irsa Wahyudi Channel, dan terima kasih atas support, dukungan dalam mengembangkan channel Irsa Wahyudi, sehingga saya selalu akan memberikan info-info yang up to date seputar dunia pendidikan. Baik teman-teman semuanya, kali ini saya akan membagikan info up to date dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait implementasi kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Tapi sebelumnya, untuk terus dukung dan support channel Irsa Wahyudi, jangan lupa untuk klik like, share, comment, and subscribe. Oke teman-teman, baik, kali ini saya akan coba mereview di Merdeka Belajar episode ke-15. Mas Nadiem mengeluarkan atau meluncurkan kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Kita akan review di sini. Kurikulum Merdeka itu untuk dalam pemulihan pembelajaran, sekolah diberikan kebebasan menentukan kurikulum yang akan dipilih, yaitu apakah akan menggunakan kurikulum 2013 secara penuh, kurikulum darurat atau kurikulum 2013 yang disederhanakan, atau kurikulum Merdeka. Nah, di sini terlihat jelas keunggulan kurikulum Merdeka, yaitu fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Belajar jadi lebih mendalam, bermakna, dan menyenangkan. Yang kedua, memberi kemerdekaan lebih kepada peserta didik, guru, dan sekolah dalam memilih pembelajaran yang sesuai. Keunggulan yang ketiga yaitu lebih relevan dan interaktif. Nah, dukungan penerapan kurikulum Merdeka untuk guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan diberikan berupa penyediaan perangkat ajar, yaitu buku teks dan bahan ajar pendukung, pelatihan dan penyediaan sumber belajar bagi guru, kepala sekolah, dan pemerintah daerah, dan jaminan jam mengajar dan tunjangan profesi guru. Nah, yang kedua di sini Mas Nadiem meluncurkan platform Merdeka Mengajar. Ada 3 jenis kegiatan yang bisa dilakukan guru dengan platform Merdeka Mengajar, yaitu mengajar, belajar, dan berkarya. Di sini untuk platform mengajar, platform Merdeka Mengajar menyediakan referensi bagi guru untuk mengembangkan praktik mengajar sesuai dengan kurikulum Merdeka. Yang kedua, jenis kegiatan belajar. Di sini platform Merdeka Mengajar memberikan kesempatan yang setara bagi guru untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensinya kapanpun dan dimanapun. Jenis kegiatan yang ketiga yaitu berkarya. Platform Merdeka Mengajar mendorong guru untuk terus berkarya dan menyediakan wadah berbagi praktik baik, best practice ya di sini teman-teman. Nah, pada fitur bukti karya saya, guru dapat membangun portofolio hasil karyanya agar dapat saling berbagi inspirasi dan berkolaborasi. Nah, jadi di sini bagi teman-teman yang belum menginstall platform Merdeka Mengajar, bisa langsung install di Android maupun di laptop. Oke, di sini saya juga akan mengupas terkait info implementasi kurikulum Merdeka. Nah, di sini pendaftaran yang semula pendaftaran dibuka dari 11 Februari sampai 30 Maret, sekarang sudah diperpanjang hingga besok ya. Di sini dalam rangka memberikan kesempatan lebih luas kepada satuan pendidikan untuk melakukan pendaftaran atau mempertimbangkan kembali pilihan IKM, yaitu implementasi kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022-2023, maka Kemendikbudristek dan Kemenag melakukan perpanjangan masa pendaftaran sampai dengan 30 April 2022. Jadi masih ada 1 hari untuk sampai besok ya teman-teman. Tapi mesti dipahami dulu sebelum menentukan pilihan mandiri belajar, mandiri berubah, atau berbagi, harus memahami dulu di sini pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri dimulai pada 11 Februari 2022 dan mendapatkan antusiasme yang tinggi dari satuan pendidikan. Satuan pendidikan dapat menentukan pilihan implementasi kurikulum Merdeka atau IKM pada tahun ajaran 2022-2023 sebagai berikut. Jadi di sini diberikan 3 opsi pilihan kepada satuan pendidikan untuk memilih opsi mana yang tepat untuk diterapkan atau diimplementasikan bagi satuan pendidikannya. Mari kita lihat pertimbangan itu harus dengan matang, harus melibatkan seluruh stakeholder. Cara melakukan pendaftarannya kita lihat info lebih jelasnya lagi, kita klik.
Oke, di sini implementasi kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar episode 15, kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar ditindaklanjuti dengan implementasi kurikulum Merdeka sebagai bentuk fasilitasi Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang ditujukan kepada ibu bapak guru, para kepala sekolah, kepala madrasah, dan kepala PKBM dalam mempersiapkan keterlibatannya pada kurikulum Merdeka pada tahun ini hingga ke depannya. Untuk lebih memahami implementasi kurikulum Merdeka, ada beberapa artikel sederhana yang dapat dibaca. Kita lihat lebih detail ya untuk info lebih detailnya dalam implementasi kurikulum Merdeka ini. Saya akan coba besarkan. Nah, di sini kurikulum Merdeka sebagai opsi atau tadi yang seperti saya sebutkan sebagai opsi atau pilihan satuan pendidikan dalam rangka pemulihan pembelajaran tahun 2022 sampai dengan 2024. Nah, jadi kurikulum Merdeka ini sebagai opsi pemulihan belajar dalam lost learning ya teman-teman. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi mengeluarkan kebijakan dalam pengembangan kurikulum Merdeka yang diberikan kepada satuan pendidikan sebagai opsi tambahan dalam rangka melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 hingga 2024. Kebijakan Kemendikbudristek terkait kurikulum nasional akan dikaji ulang pada tahun 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Merujuk pada kondisi di mana pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyaknya kendala dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan yang memberikan dampak yang cukup signifikan. Kurikulum 2013 yang digunakan pada masa sebelum pandemi menjadi satu-satunya kurikulum yang digunakan satuan pendidikan dalam pembelajaran. Masa pandemi 2020 sampai dengan 2021, Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan penggunaan kurikulum 2013 dan kurikulum darurat atau kurikulum 2013 yang disederhanakan menjadi rujukan kurikulum bagi satuan pendidikan. Nah, di masa pandemi tahun 2021 sampai dengan 2022, Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan penggunaan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat dan kurikulum Merdeka di sekolah penggerak atau SP dan SMK pusat keunggulan. Nah, di sini kita lanjutkan lagi pada masa sebelum dan pandemi, Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan penggunaan kurikulum 2013, kemudian kurikulum 2013 disederhanakan menjadi kurikulum darurat yang memberikan kemudahan bagi satuan pendidikan dalam mengelola pembelajaran jadi lebih mudah dengan substansi materi yang esensial. Kurikulum Merdeka di SP atau SMK-PK menjadi angin segar dalam upaya perbaikan dan pemulihan pembelajaran yang diluncurkan pertama kali tahun 2021. Pemulihan pembelajaran tahun 2022 sampai dengan 2024, Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan bahwa sekolah yang belum siap untuk menggunakan kurikulum Merdeka masih dapat menggunakan kurikulum 2013 sebagai dasar pengelolaan pembelajaran. Begitu juga kurikulum darurat yang merupakan modifikasi dari kurikulum 2013 masih dapat digunakan oleh satuan pendidikan tersebut. Kurikulum Merdeka sebagai opsi bagi semua satuan pendidikan yang di dalam proses pendataan merupakan satuan pendidikan yang siap melaksanakan kurikulum Merdeka. Nah, jadi di sini pemerintah Mas Nadiem itu memberikan 3 opsi yang bisa dipilih atau diambil oleh satuan pendidikan, baik itu menggunakan kurikulum 2013 ataupun kurikulum darurat ataupun kurikulum Merdeka yang baru dilaunchingkan ini. Tahun 2024 menjadi penentuan kebijakan kurikulum nasional berdasarkan evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran. Evaluasi ini menjadi acuan Kemendikbudristek dalam mengambil kebijakan lanjutan pasca pemulihan pembelajaran. Nah, di video tayangan tutorial sebelumnya di bulan Februari kemarin, saya sudah memberikan tutorial bagaimana cara menginstal platform Merdeka Mengajar pada Android ya, teman-teman. Jadi tinggal dilihat kembali. Nah, lalu kita akan coba melihat apa sih peran platform Merdeka Mengajar bagi kurikulum Merdeka ini. Kita lihat infonya. Nah, di sini peran platform Merdeka Mengajar dalam implementasi kurikulum Merdeka. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi mengembangkan platform Merdeka Mengajar yang merupakan platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk pendidik dalam mewujudkan pelajar Pancasila yang memiliki fitur belajar, mengajar, dan berkarya. Jadi ada 3 jenis kegiatan ya, ada fitur belajar, fitur mengajar, dan fitur berkarya.
Platform Merdeka Mengajar menyediakan referensi bagi guru untuk mengembangkan praktik mengajar sesuai dengan kurikulum Merdeka. Dalam fitur mengajar, ada fitur perangkat ajar yang dapat digunakan oleh guru dan tenaga kependidikan dalam mengembangkan diri. Saat ini tersedia lebih dari 2000 referensi perangkat ajar berbasis kurikulum Merdeka. Fitur asesmen murid yang dikembangkan untuk membantu guru dan tenaga pendidikan melakukan analisis diagnostik terkait kemampuan peserta didik dalam literasi dan numerasi dengan cepat sehingga dapat menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Platform Merdeka Mengajar memberikan kesempatan yang setara bagi guru untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensinya kapanpun dan dimanapun guru berada. Fitur belajar pada platform Merdeka Mengajar memberikan fasilitas pelatihan mandiri yang memberikan kesempatan kepada guru dan tenaga pendidikan untuk dapat memperoleh materi pelatihan berkualitas dengan mengaksesnya secara mandiri. Fitur lain dari belajar adalah video inspirasi. Fitur ini memberikan kesempatan kepada guru dan tenaga pendidikan bisa mendapatkan beragam video inspiratif untuk mengembangkan diri dengan akses tidak terbatas yang pada akhirnya adalah mengembangkan kualitas dari kompetensinya dalam implementasi kurikulum Merdeka. Nah, di sini penting sekali dalam perubahan dalam kita mengakses di platform Merdeka Mengajar ini, perlu juga kita untuk terus belajar, karena perubahan demi perubahan itu kita harus terus mengupgrade ya teman-teman dalam mengikuti perkembangan zaman ini begitu cepatnya. Jadi apa salahnya demi kebaikan pendidikan untuk lebih berkualitas lagi, why not kita ikuti dan kita terapkan. Semoga lancar, tapi di sini juga merupakan pilihan ya, bisa menggunakan kurikulum 2013 ataupun kurikulum darurat ataupun kurikulum Merdeka. Baik, kita lanjutkan. Platform Merdeka Mengajar mendorong guru untuk terus berkarya dan menyediakan wadah berbagi praktik baik. Nah, di sini ada best practice-nya dalam berkarya ya. Fitur lainnya adalah berkarya, di mana fitur ini adalah memberikan bukti karya saya. Nah, di platform Merdeka Mengajar itu jenis kegiatan ada bukti karya saya di sini, yang merupakan best practice dari hasil implementasi pembelajaran, terutama terkait best practice pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Guru dan tenaga kependidikan dapat membangun portofolio hasil karyanya agar dapat saling berbagi inspirasi dan berkolaborasi sehingga guru dapat maju bersama. Platform Merdeka Mengajar yang dikembangkan diharapkan mampu menjadi teman bagi guru dalam implementasi kurikulum Merdeka dengan semangat kolaborasi dan saling berbagi. Konten-konten yang dikembangkan oleh Kemendikbudristek memberikan pemahaman lebih saat implementasi dan pembelajaran di satuan pendidikan yang telah ikut serta dalam implementasi kurikulum Merdeka. Nah, di sini bagus sekali ya teman-teman, dalam mengikuti atau menginstal platform Merdeka kita bisa disuguhkan banyak bahan ajar, berbagi inspirasi, video-video inspirasi yang bisa menambah kompetensi kita dalam menjadi guru yang profesional lagi. Tadi kita lihat dalam melakukan pendaftaran apakah sekolah kita akan menggunakan implementasi kurikulum Merdeka Jalur Mandiri ini. Ada 3 pilihan ya. Kita klik langsung di pilihan yang ditawarkan kepada satuan pendidikan dalam IKM atau implementasi kurikulum Merdeka Jalur Mandiri. Tadi di Jalur Mandiri itu ada 3 opsi ya. Belajar mandiri yaitu menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum Merdeka dengan tetap menggunakan kurikulum 2013 atau kurikulum 2013 yang disederhanakan. Yaitu yang kedua mandiri berubah, yaitu menerapkan kurikulum Merdeka menggunakan perangkat ajar yang disediakan. Nah, di sini di mandiri berubah ini akan diterapkan bagi PUT kelas 1 dan 4 SD, kelas 7 SMP dan kelas 10 yang SMK ya, untuk mandiri berubah ini. Yang ketiga mandiri berbagi, yaitu menerapkan kurikulum Merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar. Nah, di sini lebih menerapkan kurikulum Merdeka yang mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar ya di satuan pendidikan PAUD kelas 1 dan 4 SD, kelas 7 SMP dan kelas 10 SMA SMK. Nah, dalam menentukan ketiga pilihan ini
dalam implementasi kurikulum Merdeka penting sekali dan perlu bersama-sama seluruh stakeholder dalam memutuskan akan mengambil implementasi kurikulum Merdeka, mandiri belajarkah atau mandiri berubah atau mandiri berbagi. Di sini pendaftarannya masih ada 1 hari lagi sampai besok tanggal 30 April tahun 2022. Kita kembali ke sini untuk implementasi kurikulum Merdeka. Di sini ditawarkan yang tadi pilihan pertama mandiri belajar, yaitu pilihan yang memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan saat menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan pada satuan pendidikan PAUD kelas 1 4, kelas 1 SD, 4 SD, kelas 7 SMP dan kelas 10 SMA SMK. Pilihan kedua yaitu yang tadi saya sebutkan mandiri berubah. Nah, pilihan yang memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan saat menerapkan kurikulum Merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Nah, yang tadi perangkat ajar banyak sekali di platform Merdeka Mengajar itu. Nah, yang ketiga mandiri berbagi. Nah, ketiga pilihan ini bisa didiskusikan, dimusyawarahkan bersama oleh seluruh stakeholder dan semua komponen agar dalam menerapkan pilihan mandiri, baik itu mandiri berubah, mandiri berbagi maupun mandiri belajar, itu harus disepakati oleh semua komponen. Begitupun saat mendaftar. Nah, di sini tinggal klik daftar, tinggal 1 hari lagi. Itu harus disepakati oleh semua stakeholder. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya berbagi terkait implementasi kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Untuk tutorial cara pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka nanti saya akan tuliskan di linknya di deskripsi, maupun terkait cara menginstal platform Merdeka Mengajar saya akan ketikkan di link deskripsi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap support dan dukung terus Irsa Bayu Channel. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.